Halo sahabat Pijar TV, Shalom dan selamat datang di Pijar News bersama saya Ivan Kabul dan salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar di seluruh penjuru Indonesia, para pemirsa setia program Pijar News, mitra pelayanan, donatur, serta gembala dan pemimpin gereja yang selalu menopang perjalanan pelayanan ini. Terima kasih karena saudara masih terus bersama kami, menyimak setiap isu yang kami angkat, dan tidak menutup mata terhadap realitas hidup yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kita hidup di zaman di mana data statistik tentang kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat. Di saat banyak yang tersenyum di depan umum, namun menangis di balik pintu yang tertutup. Kita percaya media Kristen, termasuk Pijar TV, bukan hanya hadir untuk memberitakan informasi, tapi untuk menyuarakan keadilan, membawa suara mereka yang dibungkam, dan mengingatkan kita semua bahwa gereja dipanggil untuk menjadi rumah aman bagi mereka yang terluka. Sahabat, di balik wajah-wajah yang kita temui setiap hari, ada cerita yang jarang terungkap. Di balik senyum yang kita lihat di ruang publik, ada air mata yang jatuh dalam sunyi. Dan di balik rumah yang tampak utuh dari luar, ada jiwa yang berteriak minta pertolongan. Inilah kenyataan yang sering tersembunyi. Dan hari ini, Pijar News mengajak kita menyingkap kisah yang banyak dialami, tapi jarang dibicarakan. Mereka tersenyum di depan umum, tetapi menggigil saat pintu rumah terkunci. Mereka mengucap terima kasih sambil menyajikan makan malam, tapi dalam hati mereka hanya berdoa, Tuhan, jangan biarkan malam ini ada amarah yang meledak. Alia, seorang yang mandiri, berpendidikan, bahkan terlihat kuat. Tetapi di balik pintu tertutup, ia memendam trauma, rasa takut dan keputusasaan di tangan pria yang ia panggil suami. Dan ia bukan satu-satunya. Sari punya kisah lain. Ia meninggalkan iman dan keluarga demi cinta. Ia percaya rumah akan jadi tempat aman. Tapi kenyataannya saat ekonomi runtuh, dialah yang disalahkan. Saat suaminya marah, dialah yang dilempari. Dan ketika suaminya pergi, namanya tetap tercatat di kwitansi pinjaman, di perjanjian kredit, di tagihan yang datang tanpa belas kasihan. Malam itu saudara, bersama dua anaknya, ia berlari tanpa tujuan. Kisah Alia dan Sari bukan kisah dua orang saja. Ini adalah wajah ribuan perempuan di negeri kita. Data berbicara lebih keras dari air mata. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2024 terjadi lebih dari 4.314 kasus kekerasan seksual. Di antaranya 1.457 kasus pemerkosaan. Dan itu hanya angka yang dilaporkan. Berapa banyak lagi yang membeku dalam diam? Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat 12.600 korban kekerasan dalam setengah tahun dengan lebih dari 2.000 laki-laki di antaranya. UNICEF melaporkan 1 dari 5 remaja perempuan berusia 15 sampai 19 tahun mengalami kekerasan dari pasangannya dalam setahun terakhir. Dan lebih mencengangkan lagi, WHO menyebutkan 1 dari 3 anak muda mengalami gangguan kecemasan akibat hubungan yang toksik. Dan riset menunjukkan hampir 1 dari 3 pelaku adalah orang terdekat. Ayah, suami, atau saudara kandung. Dan ada sisi yang jarang dibicarakan, beban ekonomi yang ditinggalkan. Data LBH APIK, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Banyak istri dipaksa menanggung utang suami yang lari dari tanggung jawab. Studi Oxfam Asia 2022 menyebutkan bahwa lebih dari 60% perempuan yang melaporkan KDRT juga menanggung utang suami setelah perpisahan. Banyak dari mereka jatuh ke jurang kemiskinan, kehilangan status,
bahkan depresi berat. Sahabat Pijar, Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 40, "Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Dan Mazmur 34 ayat 19 mengingatkan, Tuhan menyertai orang yang hancur hatinya dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Artinya ketika kita memilih diam di hadapan korban, kita sebenarnya menolak Kristus yang hadir dalam diri mereka. Sahabat, kita tahu bahwa luka dalam hubungan tidak hanya butuh penyelesaian hukum atau bantuan sosial, tapi juga pemulihan jiwa yang mendalam. Karena itu, Pijar TV bersama dengan Biblika International meluncurkan sebuah program pemuritan khusus bagi perempuan dan keluarga. Asha, Perjalanan dalam Pengharapan. Sebuah perjalanan pemuritan selama 10 minggu dirancang khusus untuk melayani perempuan yang terluka oleh kekerasan, relasi toksik, dan beban hidup yang mereka tanggung sendirian. Saudara, program ini bukan sekedar kelas Alkitab, melainkan ruang aman bagi perempuan untuk belajar mengenali identitas mereka di dalam Kristus, menemukan kembali harapan, dan menumbuhkan keberanian untuk berkata, "Aku berharga, aku layak dilindungi, aku tidak sendiri." Program Asha hadir tepat di tengah data-data yang begitu kelam ini. Kita percaya pemuritan bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk menyembuhkan luka. Karena firman Tuhan berkata dalam Yesaya 61 ayat 1, "Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk membalut orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan." Dan inilah mandat Injil. Inilah kerinduan kita bersama. Melalui Asha, kita ingin menghadirkan gereja bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai rumah aman yang membentuk kembali hidup, harapan, dan masa depan. Di tengah data yang begitu kelam, program Asha, Perjalanan dalam Pengharapan, hadir untuk membawa terang. Sebuah pemuritan 10 minggu lahir dari kerinduan agar gereja dapat menjadi rumah aman dan ruang pemulihan. Pijar TV bersama Biblika International percaya bahwa firman Tuhan bukan hanya dibaca, tetapi juga dijalani untuk menyembuhkan luka yang terdalam. Dan di saat ini kita sudah bersama dengan Joe Octavianus, perwakilan Biblika International di Indonesia yang memimpin langsung program ini di Indonesia. Sahabat Pijar, di samping saya udah ada seorang pria gagah ganteng, ini kebanggaannya Pijar TV, the one and only Bapak Joe Octavianus. Boleh berikan tepuk tangan buat Bapak satu ini. Halo Ivan, apa kabar Bang? Ih, salaman banget, aura-auranya sungguh. Bukan, ini ucapkan selamat dulu di awal. Selamat apa nih? Selamat pagi. Selamat pagi. Siang dan malam, tergantung mereka menontonnya. Ya. Betul. Seperti kita tahu, ini Bapak Joe Octavianus ini adalah bapak kita semua. Kalau ibarat film kartun, Bapak Joe ini kayak Doraemonnya kita lah. Doraemon. Gitu. Kalau Doraemon kan mau minta apa aja ada gitu loh. Memang. Mau nanya apa aja bisa ke sini ya. Kalau perut sih udah agak mendekati ya Bang ya. Iya. Aku nggak bilang. Ya, Om Joe, sehat ya, puji Tuhan ya. Sehat, puji Tuhan. Ya, kesibukannya masih terus pelayanan. Ya. Apalagi kira-kira Ya, sekarang. mungkin ada pertanyaan yang bertanya. Oh, langsung aja ya. Bas-basnya jangan ya. Enggak. Ya biasalah, kalau kita pasti sama Pijar TV kan bareng-bareng coba untuk provide apa aja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa kita, itu pasti. Sehingga itu bisa jadi program, jadi bisa memuridkan para pemirsa lewat media. Terus juga kebutuhan-kebutuhan dari setiap gereja saat ini juga bertambah kan. Mereka nggak cuma sekedar fokus bikin ibadah raya di hari Minggu, tapi juga saat-saat ini gereja kan lagi bergerak untuk memuridkan jemaatnya. Mereka pengen intens bawa jemaat itu untuk bisa kenal Tuhan lebih lagi. Nah, Pijar TV sendiri kita selalu terbuka untuk memberikan bantuan, menjadi peran, menjadi mitra bagi gereja. Kalau gereja mungkin yang ada di daerah atau di kota besar dimanapun,
seringkali mungkin mereka ingin melayani jemaat lebih lagi, tapi mungkin mereka nggak memiliki bahan yang tepat untuk melayani jemaat. Silakan bisa hubungi Pijar TV dan kami siap untuk melayani, kami siap untuk membantu dengan bahan-bahan pemuridan yang ada yang relevan. Nah, sahabat Pijar, ini aku suka sebenarnya dari Pijar TV. Aku bersyukur keberadaannya sangat memberkati kita semua. Karena memang Pijar TV kan dengan layanan teleponnya, WhatsApp-nya, itu kan bisa terhubung langsung nih, mendengar keluhan, pergumulan, dan mendoakan gitu loh. Betul. Nah, aku yakin dan percaya ini pun sebenarnya berawal dari sebuah quote-unquote keresahan, berawal dari kesaksian dan mungkin curhatan gitu loh, yang pada akhirnya mendorong Pijar TV dan Tuhan mempertemukan dengan Biblika ya, melalui sebuah tools yang kita kenal dengan nama Asha. Betul. Sebenarnya ini adalah tools pemuritan yang memang concern sekali untuk secara khusus merangkul wanita-wanita yang mungkin mengalami kekerasan. Betul. Dan pada akhirnya Pijar TV ini upcoming film ya, akan tayang sebagai bahan pemuritan. Ntar kita akan bocorin yang jelas episode kedua ya, tolong disaksikan sama-sama. Itu ada seorang host gosip yang tidak perlu disebutkan namanya, tapi di film itu melakukan kekerasan. Kok bisa kayak dia harus digosipin kayaknya yang itu ya. Saya yakin setelah semua orang lihat video nanti ini, yang episode kedua itu, ini mungkin akan masuk ke bahan gosip. Gitu ya. Jadi orang itu akan gosipin dirinya sendiri. Betul. Wah, baiklah. Dan ini akan launching di bulan Oktober, dengar. Rencana adalah di bulan Oktober kita udah mulai secara masif sosialisasikan ke gereja-gereja, kita juga akan publikasikan. Tapi sebetulnya mulai saat ini juga kita udah mulai nih sedikit demi sedikit untuk bisa kabari setiap gereja, kabari setiap pelayanan perempuan ya, untuk mereka tahu tentang Asha itu apa, sehingga mereka bisa pakai Asha ini untuk bisa membantu setiap jemaat-jemaat wanita di dalam Tuhan. Oke, ini menarik Om Jo. Sebelum kita masuk ke sana, ini kan sebenarnya adalah sebuah fenomena kekerasan terhadap wanita. Kalau kita mau ngomongin data, ini kan setiap tahunnya ribuan yang tercatat atau yang terlapor. Kita tahu maksudnya di lapangan mungkin aja tuh jauh lebih banyak yang nggak melapor atau ketakutan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat mungkin di detik ini sekarang ini gitu loh. Karena itu dia kenapa Pijar TV dan Asha Biblika ini mau bergerak bersama-sama. Karena kita masih bilang di atas kertas awareness dari masyarakat ini kan masih sangat rendah. Benar. Tapi mungkin silakan koreksi aku Om Jo. Apakah memang awareness-nya itu memang sangat rendah atau justru selama ini banyak yang bungkam karena memang lebih karena takut, Om Jo? Iya, memang betul. Seringkali kekerasan terhadap wanita, terhadap perempuan itu saat ini kan memang sebetulnya sangat tinggi. Tapi seperti yang tadi Vano disebutkan juga, nggak semua perempuan, pertama gini, nggak semua perempuan berani untuk bercerita, untuk mereka membuka kejadian-kejadian sebenarnya yang terjadi dalam kehidupannya mereka, sehingga data yang real nggak terlihat. Lalu atau yang kedua, khususnya kalau kita bicara dengan konteks Indonesia, nggak semua perempuan yang ada di daerah itu pun juga mereka berani untuk melaporkan apa yang terjadi pada kehidupan mereka, sehingga data yang sebenarnya kita miliki saat ini di Indonesia mungkin nggak bisa mewakili secara konkret sebenarnya, betul, real ya, secara tepat, betul. Nah, kalau kita mau lihat data yang saat ini terjadi, 6 dari 10 perempuan itu pernah mengalami kekerasan. Wow, 6 dari 10 perempuan, 60% nih berarti. Betul, pernah mengalami kekerasan. Nah, lebih dari setengah. Dan KDRT itu atau kekerasan dalam rumah tangga itu banyak orang yang menganggap itu adalah ruang privat dan bukan masalah publik. Sehingga ketika itu terjadi dalam kehidupan orang yang sudah berumah tangga, perempuan ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga di rumahnya atau seorang anak mengalami pelecehan di rumahnya, mereka cenderung untuk mengurung diri dan mereka cenderung untuk nggak bercerita. Sehingga rumah yang seharusnya jadi tempat aman jadi tempat rawan bagi setiap mereka. Itu yang jadi masalah. Dan yang kedua, seringkali juga ketika mereka mungkin memberanikan diri untuk bercerita, beranikan diri untuk melaporkan, mereka justru yang sebetulnya adalah korban, justru mereka menjadi korban yang disalahkan. Jadi bukan hanya korban yang mendapatkan perlakuan kekerasan, pelecehan, atau perdagangan manusia. Setelah mereka mendapat perlakuan seperti itu, mereka beranikan diri untuk melapor, beranikan diri untuk meminta pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Tapi justru ketika mereka datang, mereka justru menjadi korban yang berikutnya, yaitu korban yang disalahkan. Oh, itu pasti karena kamu sih yang mau mungkin, itu pasti kamu sih yang salah, pakaian kamu dan lain sebagainya.
atau ada tindakan kamu kali yang keliru sehingga kamu mendapatkan tindakan seperti itu dari suami, dari orang terdekat, dan akhirnya korban lebih memilih diam. Sehingga kalau kita lihat di sosial media, kita lihat di berita, ya dimanapun kita lihat banyak korban-korban perempuan ketika mereka mengalami hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, mereka lebih memilih untuk diam. Sehingga data yang tadi kita udah sempat discuss itu jadi nggak relevan, dan kita percaya bahwa perempuan itu harus ditolong. Ya, perempuan itu harus ditolong. Nah, banyak perempuan-perempuan saat ini, mereka karena nggak berani untuk mengungkapkan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka, dan perempuan-perempuan ini kan berikutnya mereka akan menjadi calon ibu kalau misalkan mereka belum menikah, atau mereka ketika sudah menikah adalah perempuan-perempuan yang sudah menjadi seorang ibu, minimal seperti itu keadaannya. Ketika mereka memiliki anak, kecenderungannya adalah orang yang tersakiti, hurting people will hurt others gitu loh. Orang yang tersakiti, mereka kecenderungan adalah menyakiti generasi berikutnya. Mungkin dia nggak memukul anaknya, tapi mungkin dia akan menceritakan kepahitan-kepahitan yang dia alami, sehingga trauma juga anak itu akan merasa, oh laki-laki tuh memang begitu kali ya. Cara pandang dia berbeda, cara pandang dia pada kehidupan juga berbeda, karena informasi yang selalu dipercaya oleh kita kan pasti informasi yang pertama dari rumah kita dapetin. Itu sebagai contoh gitu ya. Nah, bayangkan kalau ini terus-menerus dibiarkan, ini bisa menjadi seperti gulungan bola es. Artinya kita akan menghadapi masalah yang besar. Lembaga yang paling kecil yang Tuhan buat adalah pernikahan dan keluarga. Dan kalau misalnya keluarga hancur, ya pasti seluruh tatanan di dalam kehidupan manusia juga akan hancur. Nah, itulah kenapa makanya ini menjadi penting ya untuk kita bisa buat dan juga sosialisasikan ke gereja supaya gereja punya kemampuan untuk menolong. Oke, berarti memang kalau kita lihat di sini sebenarnya dari data yang ada, cerita-cerita yang ada, wanita itu mungkin punya kecenderungan untuk simpan, ya. You name it, alasannya mulai dari mungkin merasa itu privacy, mulai merasa memang ada ketakutan. Betul. Tapi kalau misalnya emang itu dipendam, ya satu, jelas di atas kertas jadi penyakit ya Om ya. Betul, itu baru salah satunya ya, belum lagi hal lain, betul. Dari pikiran dan stres itu kemana-mana lah, itu sakit-sakitnya. Yang kedua dampaknya adalah anak sebenarnya. Betul. Ya anak bisa mikir, wah laki-laki ternyata gitu banget, padahal kita nggak gitu Om ya. Kan ada lagunya kan? Apa tuh? Tak semua laki-laki. Nyanyi dong. Hampir aja. Kenapa royalti takutnya? Oke Om, aku menarik. Aku mengutip Om Joe yang sempat bilang tadi, memang kita akan mulai sosialisasi ke gereja-gereja. Karena kita tahu di atas kertas, gereja itu adalah rumah aman. Itu adalah sebuah komunal buat kita berlindung, bertumbuh bersama di situ. Nah sekarang, kalau kita boleh belak-belakan aja gitu loh. Maksudnya ini jadi pembelajaran bersama. So far, bagaimana positioning gereja terhadap ini? Apakah gereja seringkali quote-unquote luput juga karena nggak tahu? Karena mungkin di gereja setiap hari Minggu datang dengan senyumnya aja, maksudnya ya mungkin jago, actingnya bagus mungkin ya, bisa menyimpan lah dalam artian seperti itu, sampai gereja pun luput. Atau sebenarnya positioning gereja terhadap ini tuh sekarang seperti apa? Jadi memang banyakan dari gereja itu kan kita melihatnya sebagai tempat di mana kita beribadah setiap minggu. Mereka menyelenggarakan ibadah raya di gereja mereka. Tapi saya percaya bahwa di setiap gereja punya pelayanan pastoral yang sifatnya untuk memberikan perhatian kepada jemaat. Nah, tentunya bergereja perlu dibantu untuk mereka bisa punya tools yang bisa membantu mereka untuk melakukan perhatian yang lebih kepada jemaatnya. Itu yang paling penting. Makanya ini kami percaya bahwa gereja itu dipanggil juga untuk menjadi rumah aman untuk setiap jemaat mereka. Sehingga ketika mungkin ada kejadian-kejadian yang terjadi di dalam rumah para jemaat Tuhan, mereka tahu di mana rumah aman yang mereka bisa tuju dan mereka bisa bercerita. Nah, sepanjang rumah aman ini tidak terbentuk, mereka akan kebingungan kemana mereka harus bercerita. Nah, makanya penting sekali untuk kita bisa memberikan dukungan kepada pastoral dan juga konseling supaya ketika mereka melakukan pelayanan kepada jemaat, artinya bahwa apa yang mereka lakukan saya kira tidak menghakimi kepada jemaat yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang membutuhkan pelayanan. Lalu yang berikutnya pastinya nggak cuma sekedar perempuan dan perempuan, tapi juga gereja juga bisa mengajar para kaum prianya atau kaum laki-lakinya untuk mereka belajar lebih dalam dan merasakan tentang kasih Kristus, bahwa kasih Kristus itu tidak melukai, kasih Kristus masih hidup justru. Kalau kita memberikan hidup, mereka
nggak kepikir untuk melukai, karena yang mereka lukai itu adalah rekan sejawat mereka, rekan sekerjanya mereka, bagian tubuh mereka sendiri, bagian kehidupan mereka sendiri. Jadi ini jadi hal yang penting bagi gereja, dan kalau kita mengerti bahwa kita bisa melayani jemaat dengan lebih lagi, dengan menolong mereka, nggak cuma sekedar gini. Kalau ada jemaat datang, misalkan jemaat perempuannya datang, mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mengalami pelecehan, gereja nggak cuma sekedar mari kita berdoa Tuhan tolong. Iya, betul, memang itu bisa menjadi jawaban, tapi ya bukan itu juga konkretnya yang harus kita lakukan ya. Betul. Ruang aman yang tadi kita sebutkan tadi adalah ada tempat di mana bisa orang-orang bisa saling support bareng-bareng. Orang-orang yang mungkin mengalami pengalaman yang sama, mereka bisa saling sharing, saling menguatkan. Bukan playing victim, tapi menjadi tempat di mana mereka bisa saling support, bisa saling doain. Dan percaya ya, terpenting nih, bukan malah bocor kanan kiri kan. Itu yang berikutnya tentunya, karena pemulihan itu perjalanan, nggak bisa sekali jalan gitu ya. Dan pasti berikutnya gereja juga bisa akhirnya membentuk buka jaringan advokasi, rujukan terhadap lembaga-lembaga perlindungan perempuan, sehingga mereka akhirnya bisa melayani jemaat perempuan ini dengan lebih baik lagi. Wow, ini menarik sekali sahabat Pijar. Jadi kalau kita lihat positioning gereja ini sebenarnya adalah P3K, pertolongan pertama pada kekerasan, gitu. Jadi yang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjadi ruang. Tapi memang seringkali harus kita akui gereja itu pasti juga punya keterbatasan ya Om ya. Betul. Makanya memang Asya ini hadir untuk yuk kita provide tools pemuritan gitu loh. Jadi memang ketika memang amit-amit gitu loh, tapi kita harus hadapi hard truth ini. Kalau memang ini terjadi di banyak tempat gitu loh, ada sebuah tools pemuritan yang memang bisa dipakai, bukan hanya untuk wanitanya, tapi untuk pria juga. Semuanya. Dan sesuai nama Asya ya, tadi Om Jo udah sempat mengutip juga harapan. Asya itu bahasa India ya Om ya? Iya betul, artinya harapan. Kalau misalkan bumbu dapur, bahasa Indianya apa Om? Nanti coba saya lihat lagi ya. Tumbar, miri, jahe. Kalau mulai ini ya, udah mulai familiar dengan dapur sekarang ya, dengan kehidupan rumah tangga. Iya, rumah tangga yang harus mulai dibina-bina lah gitu ya. Kalau Asya tadi adalah harapan, dan memang tagline dari Asya itu sendiri adalah perjalanan dalam harapan. Dalam harapan. Jadi memang ini sebuah it's a long journey, yang pastinya juga nggak mudah. Betul. Jatuh bangunnya ada. Betul. Tapi di sini harus dimulai. Betul. Pijar TV dan Asya bersama Biblika ini juga pasti harus, kita mau sosialisasi ke gereja-gereja. Oke Om, kita ngomong konkretnya lah Om. Yes. Ini kan kita Oktober nanti, ini film udah rampung? 9? Ya saat ini kita udah masuk tahap akhir. Tahap akhir. Nanti kita juga mulai untuk mengundang setiap gereja untuk bisa lebih tahu, lebih kenal program kita, sehingga tujuannya adalah tentunya supaya setiap gereja dan juga para komunitas yang memberikan pelayanan pada perempuan bisa gunakan. Oke, mari kita ngomong konkretnya Om. Ketika memang nanti kita udah ngobrol sama gereja, karena gereja biar tahu lah ini tools bagaimana bisa dipakainya gitu kan. Ini sebenarnya langkah-langkahnya seperti apa? Apakah film ini nanti akan distribusi di gereja-gereja untuk jadi bahan pemuritan atau seperti apa harapannya Om? Ya, jadi tentunya saat ini kita mau coba untuk seperti lewat hari ini gitu ya, yang kita coba lakukan awareness bahwa kita punya tools pemuritan yang namanya Asya ini. Jadi kita pasti ingin kenalkan kepada setiap gereja-gereja yang baik yang sudah memiliki pelayanan kepada perempuan, gitu kan, ada pelayanan wanita biasanya di dalam gereja, komisi wanita biasanya ada. Atau juga buat gereja-gereja yang mungkin belum punya juga nggak masalah gitu ya. Karya beberapa waktu yang lalu kita diberikan kesempatan untuk boleh share di Kongres Nasional Perempuan Gereja Baptis seluruh Indonesia. Jadi mereka ada kongres nasional di sana. Dan kita diberikan kesempatan untuk boleh membagikan tentang Asya ini. Dan juga kita mulai share juga ke beberapa pelayanan perempuan, ke beberapa ministry gereja, beberapa ministry dan gereja, untuk mereka juga aware bahwa tools ini ada. Dan puji Tuhan mereka menyambut baik, bahkan mereka bilang, wah ini adalah tools yang kita selama ini nggak punya. Kita punya adalah untuk saling support perempuan, tapi kita nggak sampai dalam untuk menyelami bahwa ada masalah-masalah yang mereka hadapi gitu loh. Akarnya loh. Betul, karena pada penting menyentuh akarnya dan memulihkan mereka secara bersama-sama. Jadi artinya bahwa kita pengen menjangkau lebih banyak komunitas perempuan, kita pengen memberikan bahan ajar dan cerita nyata ini yang bisa dipakai di kelompok-kelompok wanita. Jadi kalau misalkan Ivan kan juga salah satu yang terlibat juga dalam video ini. Bisa diceritain sedikit? Iya. Ivan, salah seorang, jadi serius kan. Jadi kan bentuk modulnya mungkin ada beberapa gereja mungkin nanyakan, seperti apa sih modulnya, apakah sulit nggak untuk menjalankannya. Jadi modulnya itu dalam bentuk video
kita sudah dari Pijar TV bekerja sama dengan Biblika International, kita sudah bikin modul-modul dalam bentuk video, jadi mereka akan menyaksikan dalam kelompok kecil, misalkan 6 orang atau 8 orang dalam satu kelompok, mereka akan menyaksikan video kesaksian dari kesaksian nyata gitu ya. Dan mereka akan lihat dalam 9 pertemuan tersebut ada kesaksian-kesaksian yang ditampilkan dalam bentuk video itu, sehingga para perempuan bisa melihat, oh saya nggak sendirian, ternyata ada orang juga yang mengalami peristiwa yang sama yang saya alamin. Saya highlight nih Om Jo, berarti 9 episode ini, 9-9-nya berasal dari kisah nyata. Betul. Kisah nyata, berarti ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat mungkin butuh tisu ya, ini pasti penuh air mata rasanya. Ya Ivan sendiri tahu kan pada waktu pembuatannya seperti apa. Kita kadang-kadang juga nggak tega gitu, ini aduh kok sampai keras seperti itu yang dilakukan, tapi ya itu yang terjadi. Bahkan yang kita filmkan mungkin nggak bisa menggambarkannya secara lebih reality, nilai kekerasannya tentunya. Karena memang ya kita dibatasi dengan etika film ya. Betul. Nah yang kedua adalah ada video pengajarannya. Oke, dilengkapi dengan ini. Betul. Jadi ada video pengajarannya, nanti Anda bisa lihat ada seorang pengajar perempuan yang menceritakan, memberikan pengajaran bagaimana kita atau Anda sebagai seorang perempuan itu bisa dipulihkan dengan kasih Tuhan. Karena Yesus itu dia adalah terang dunia, Yesus adalah roti hidup. Nah, jadi pengajaran-pengajaran tentang kasih yang dikisahkan dalam dalam Yohanes, kitab Yohanes, itulah yang dibagikan, dan nantinya itu akan memberikan kemampuan bagi fasilitator di dalam kelompok tersebut untuk menjadi pendamping perjalanan dari perempuan-perempuan yang sedang didampingi oleh mereka. Jadi nanti akan ada modulnya juga supaya mereka akhirnya bisa membantu setiap jemaat perempuan itu dengan baik, gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya kita mengajak Bapak Pemimpin Rohani ini untuk bisa mengambil tanggung jawab aktif, karena alatnya udah ada. Kita permudah dengan media, karena media membuat pertemuan itu jadi lebih nyaman, juga jadi lebih enak untuk bisa diskusi, betul. Dan kita harapkan di mana ada ruang aman yang dibentuk nanti betul-betul menjadi tempat di mana setiap orang bisa bercerita dengan aman juga, ceritanya nggak bisa keluar mana-mana. Dan tentunya kita juga dari Pijar TV senang sekali kalau misalkan bisa membantu setiap gereja saat ini yang membutuhkan. Ada nomor tim respon kami, silahkan hubungi nomor teleponnya, nomor WhatsApp di sana, bisa bertanya dan juga bisa, saya minta dong informasi, saya pengen gereja kami butuh tools ini untuk Anda bisa memberikan pelatihan mungkin atau sosialisasi tentang alat ini. Silakan hubungi tim respon kami, tim Pijar TV, untuk kami akhirnya bisa menghubungi Anda, bisa follow up Anda, dan bisa mendampingi Anda untuk bisa menggunakannya di gereja Anda. Saya wakili pertanyaan Om, karena Indonesia itu luas dan kita tahu layanan dari Pijar TV adalah Sabang sampai Merauke. Jika ada pertanyaan, Om, gereja kami membutuhkan, karena memang kasus ini sangat tinggi. Kami butuh diperlengkapi dengan tools ini. Namun, memang ada keterbatasan multimedia di gereja yang bersangkutan. Apakah memang nanti ya WhatsApp dulu aja ya, pasti dicerita, nanti kita akan carikan solusi atau gimana nih Om? Kalau modul tentu kita udah siapkan, karena kan kita tahu Indonesia itu besar ya. Jadi kalau misalkan memungkinkan untuk dalam bentuk videonya bisa di-download. Video bisa di-download? Video bisa di-download, pengajaran bisa di-download, nanti kita sediakan portalnya. Dan juga tentunya kalau misalkan untuk pertemuan pelatihannya, misalkan dari Pijar TV untuk melatih para pemimpin gereja yang akan menggunakan tools ini, kan sekarang ada teknologi namanya Zoom juga kan. WhatsApp call juga bisa lakukan seperti itu saat ini kan. Jadi tentunya ada banyak media yang bisa membantu dan menolong setiap gereja-gereja Tuhan yang mau peduli terhadap jemaat perempuannya. Pokoknya salurannya pasti ntar kita akan sesuaikan, sesuai dengan kondisinya, jadi nggak usah khawatir. Namun kalau misalkan setiap gereja yang lagi menonton video ini dan merasa, iya kita butuh, jangan lawan hati Anda. Ini memang sudah disiapkan, bisa jadi untuk gereja Anda secara khusus gitu ya. Jadi langsung hubungi call center dari Pijar TV. Om, ini mungkin last question dari aku. Jangan sedih gitu dong Om. Ini kan kita perlengkapi gereja dengan tools, tapi kita harus ngomong, kalau ngomong Indonesia, kebutuhan untuk perlengkapan tools ini bukan hanya mungkin di gereja, tapi ini bisa jadi multi tempat ya, di mana butuh. Apakah memang dari Pijar TV dan juga Asia serta Biblika ini akan mungkin sosialisasi secara wanita? Ke Indonesia, mungkin bisa diceritain Om? Iya, jadi saat ini kita sedang mempersiapkan diri untuk kita bisa sosialisasi ke berbagai daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah yang mungkin kita lihat potensi-potensi para perempuan mengalami kekerasan itu ada, tapi belum terjamah, belum ada tempat untuk mereka bisa menolong. Dan tadi seperti yang saya sebutkan, sebetulnya gereja bisa menjadi tempat di mana mereka mendapatkan pertolongan dan menjadi rumah aman bagi mereka. Oleh karena itu kita
ingin sekali untuk bisa menceritakan tentang ini, mensosialisasikan tentang Asia ini kepada gereja-gereja, terutama mungkin gereja-gereja yang ada di daerah Indonesia Timur, mungkin yang ingin untuk bisa menggunakan Asia ini di dalam pelayanannya, silakan hubungi kami dan kami siap untuk melayani Anda dimanapun Anda berada tentunya. Karena mereka penting, mereka ada di sekitar kita dan bagian kita sebagai gereja Tuhan adalah menolong. Oke. Om Jo, in case sekarang sahabat pijar ada yang mungkin, mohon maaf, merupakan salah satu di antara wanita yang menjadi korban atau kurang beruntung. Dan ada sesuatu yang mungkin Om Jo mewakili Pijar TV serta Asya ini ingin sampaikan kepada orang tersebut. Silakan Om, ini kesempatannya. Mungkin Anda saat ini adalah seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Anda hidup dalam pernikahan tapi mungkin Anda menjadi korban kekerasan dari pasangan Anda. Mungkin Anda adalah seorang anak yang pernah mengalami pelecehan ketika Anda mungkin sedang berada di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi Anda. Suatu hari pernah ada seorang anak SMA, masih umur kelas 1 SMA pada saat itu, dia sempat datang ke tempat saya lalu dia menangis. Dia nggak berani cerita apa yang terjadi dalam kehidupannya ke orang tuanya, tapi dia mencoba untuk jujur dan bercerita tentang kejadian apa yang dia alami. Dan ini menjadi satu cerita yang selalu saya bagikan. Kenapa? Karena artinya Anda nggak sendirian. Ada banyak perempuan juga pernah mengalami hal serupa. Ini bukan aib yang menurut Anda akan memalukan diri Anda, tapi justru ini adalah tempat, ini adalah waktunya Anda ditolong. Saat ini Anda nggak sendirian, ada gereja Tuhan yang siap juga untuk mendampingi Anda, menolong Anda, melayani Anda, mendampingi dalam perjalanan kehidupan Anda. Air mata Anda yang saat ini mungkin kamu ngalamin bahwa sepertinya saya nggak ada yang peduli. No, Anda nggak perlu untuk meneteskan air mata sendirian, karena sebetulnya ada banyak orang yang peduli sama kehidupan kamu. Dan juga saat ini saya mau katakan bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya, tapi keterbukaan yang Anda mau lakukan justru itu akan menjadi awal dari pemulihan yang sesungguhnya. Mari saat ini Anda semua yang saat ini mungkin Anda pernah menjadi korban, Anda yang mungkin pernah mengalami pelecehan, atau mungkin Anda juga justru adalah korban trafficking. Apapun yang pernah Anda alami dalam kehidupan, ada komunitas perempuan yang siap untuk membantu, siap untuk melayani Anda. Terus memberkati ya. Terima kasih Om Jo, boleh berikan tepuk tangan. Anda nggak sendiri. Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan mendengar doa Anda. Itu dia kenapa Pijar TV bergandingan dengan Biblika Internasional melalui tools pengajaran Asya ini siap hadir. Dan mari kita perlengkapi gereja-gereja di Indonesia secara khusus, bahkan dimanapun, untuk menjadi rumah aman ya. Untuk orang-orang yang mungkin menjadi korban. Terima kasih Om Jo untuk waktunya. Mohon maaf, ini ada kopi sebenarnya, silakan diminum Om. Tapi memang mohon maaf sudah dingin. Meskipun dia pernah hangat namun kau diamkan. Tetap bersama kami di Pijar News. Terima kasih Om Jo. Tetap bersama saya Ivan Kapo. Tuhan berkati. Sahabat, kami tidak bisa berjalan sendiri dalam pelayanan ini. Kami membuka tangan dan hati untuk berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, komunitas, gereja, dan saudara semua yang rindu melihat perubahan. Karena jika melalui satu program saja, satu hati bisa dipulihkan, maka pelayanan ini sudah berarti kekal. Dan jika saudara rindu untuk menjadi bagian dari pemulihan ini, mari bersama kami dukung Pijar TV dengan kasih, dengan doa, dan dengan kerelaan memberi, agar tidak satu pun jiwa yang terhilang karena luka yang diabaikan. Karena setiap jiwa berharga dan setiap pemulihan layak diperjuangkan. Sahabat, kami juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan pemirsa setia Pijar TV. Dukungan saudara memungkinkan kami terus menghadirkan tayangan yang membawa terang, memulihkan jiwa, dan menuntun generasi kepada kasih Kristus. Setiap doa dan donasi saudara memberi dampak yang nyata, dan kami bersyukur boleh melayani bersama saudara. Sahabat, kami juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan pemirsa setia Pijar TV. Dukungan saudara memungkinkan kami terus menghadirkan tayangan yang membawa terang, memulihkan jiwa, dan menuntun generasi kepada kasih Kristus. Setiap doa dan donasi saudara memberi dampak yang nyata, dan kami bersyukur boleh melayani bersama saudara.
Berikut ini adalah daftar donatur yang sudah berdonasi. Di saat teknologi seringkali menjadi alat distraksi, saudara memilih menjadikannya alat wartaan. Di saat banyak media menghadirkan kebingungan, saudara mendukung hadirnya terang kebenaran. Kami percaya, kontribusi saudara bukan hanya investasi bagi media ini, tetapi juga taburan iman yang akan menghasilkan setiap doa. Setiap dana yang Anda salurkan menjadi benih kekal untuk generasi yang haus akan kebenaran. Sahabat Pijar, hari ini kami sangat bersemangat untuk berbagi dampak luar biasa dari dukungan Anda sepanjang bulan Agustus 2025. Melalui doa dan donasi saudara, Pijar TV terus menjadi terang, harapan yang mengubah hidup di seluruh Indonesia dan bahkan lebih jauh. Mari kita simak sorotan dari laporan tim respon kami. Sahabat Pijar TV, pertanyaan ini datang dari salah satu pemirsa yang mengirimkan pertanyaannya melalui sistem respon kami di Facebook. Pertanyaannya begini, apa ajaran Yesus bila telah dilaksanakan tidak cukup untuk menyelamatkan tanpa harus ia dikisahkan disalib dan mati? Nah, mari bagi saudara yang juga ingin bertanya atau didoakan, silakan hubungi nomor yang tertera di layar dan tim respon kami siap untuk mendengar dan melayani saudara. Pertanyaan ini sangat penting. Alkitab berkata bahwa kebaikan manusia tidak bisa menghapus dosa. Roma 3:23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, meskipun ajaran Yesus itu sempurna, masalah kita itu bukan sekedar tahu atau melakukan ajaran itu. Masalah terbesarnya adalah dosa yang memisahkan kita dari Allah. Itulah sebabnya bahwa Yesus harus mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Salib itu bukan tambahan dari ajarannya, tetapi itu adalah inti dari misinya. Mungkin saudara juga pernah berpikir, kalau saya udah berbuat baik, apakah itu nggak cukup? Nah, justru disitulah kabar baik Injil menjawab. Keselamatan bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Jadi, Yesus bukanlah hanya guru agung, tapi Yesus juga adalah juru selamat yang mati dan bangkit buat kita. Jika saudara ingin didoakan dan lebih mengenal Kristus secara pribadi, silakan hubungi nomor telepon tim respon Pijar TV dan kami akan dengan senang hati mendoakan dan menemani perjalanan iman saudara. Tim respon kami telah bekerja keras terhubung dengan saudara melalui WhatsApp, telepon, SMS, dan media sosial selama bulan Agustus 2025. Kami menerima ribuan pesan dari responden di berbagai platform mencerminkan jangkauan pelayanan Pijar TV yang terus meluas. Topik utama yang dibahas, iman, pengampunan, dan pertumbuhan rohani, hal-hal yang dekat di komunitas kita. Pesan Pijar TV bergema di mana-mana. Mayoritas responden kami 30% berasal dari Jawa, diikuti oleh 20% dari Sulawesi, 13% dari Sumatera, 5% dari Kalimantan, 17% dari Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, 7% dari Papua, serta 3% dari pemirsa internasional. Dukungan saudara membantu kami menyentuh kehidupan di seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Kami juga bersyukur bahwa sebagian besar saudara yang merespon kepada konten-konten kami bukan hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Timor Leste, dan Singapura. Kami pun sungguh diberkati saat saudara meresponi program-program yang kami siarkan dan sangat menanti-nantikan untuk bisa berinteraksi dan berdoa bagi saudara. Saudara, Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan mampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi orang banyak dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa saksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Dan bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV
www.pijar.tv atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Kami juga aktif dalam social media platform. Saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang juga dan mendapatkan banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV. Juga, saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan, permohonan doa, atau kesaksian. Pijar TV ingin pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah setiap keluarga dan komunitas. Sahabat, dukungan Anda mewujudkan kisah-kisah indah setiap pribadi dan keluarga yang menyaksikan. Setiap pesan, doa, dan sumbangan memajukan misi Pijar TV untuk membawa harapan dan perubahan. Ingin tetap terhubung atau mendukung pelayanan kami? Hubungi kami melalui WhatsApp, media sosial, atau kunjungi situs web kami untuk mengetahui cara bermitra dengan kami. Terima kasih keluarga besar Pijar TV atas peran saudara dalam perjalanan ini. Bersama kita memancarkan terang Tuhan di seluruh Indonesia dan lebih jauh lagi. Tetap saksikan, tetaplah diberkati, dan mari lanjutkan misi ini bersama. Sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Tuhan berkati.